Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar soal SKB atau UKOM Bidan mengenai asuhan persalinan bagian yang kedua. Bagi yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk nonton semua videonya. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Seorang perempuan umur 29 tahun G1P0A0 usia kehamilan 40 minggu kala 2 di PMB. Hasil anamnesis ingin meneran. Hasil pemeriksaan KU baik tekanan darah 120/80 mmHg, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TFU 36 cm, DJJ 144 kali per menit teratur, kontraksi kuat 5 kali dalam 10 menit 45 detik, pembukaan lengkap penurunan kepala station 0, ketuban pecah spontan. Tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Pimpin beneran. B. Kolaborasi dengan dokter. C. Berikan injeksi oksitosin 3 unit IM. D. Posisikan ibu senyaman mungkin. E. Observasi tunggu sampai bayi lahir spontan. Jawabannya adalah D. Posisikan ibu senyaman mungkin. Posisi dalam persalinan dan kelahiran sangat penting karena akan membantu selama proses persalinan. Seorang perempuan umur 21 tahun G2P1A0 usia kehamilan 38 minggu datang ke PMB dengan keluhan mulas. Hasil anamnesis ketuban pecah sejak 1 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TFU 33 cm. Letak lintang DJJ 140 kali per menit teratur. Kontraksi 3 kali dalam 10 menit 35 detik. Porsio tipis lunak pembukaan 5 cm, ketuban negatif. Rencana tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Lakukan rujukan. B. Monitor kontraksi dan DJJ. C. Pasang infus ibu dipuasakan. D. Rawat pasien sebelum infartu. E. Nilai air ketuban dengan lakmus. Jawabannya adalah A. Lakukan rujukan. Dalam kasus ini rujukan dilakukan karena letak lintang. Seorang perempuan umur 30 tahun G2P1A0 usia kehamilan 38 minggu kala 2 di PMB. Hasil anamnesis ingin meneran seperti mau BAB. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 90 kali per menit, TFU 34 cm, DJJ 144 kali per menit teratur. Kontraksi 4 kali dalam 10 menit 45 detik. Pembukaan lengkap, kepala sudah membuka vulva 5-6 cm. Telah dipimpin meneran selama 1 jam dan belum menunjukkan kemajuan. Tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Lakukan rujukan. B. Monitoring kontraksi dan DJJ. C. Pasang infus, ibu dipuasakan. D. Rawat pasien sebelum infartu. E. Lanjutkan memimpin persalinan. Jawabannya adalah A. Lakukan rujukan karena telah dipimpin meneran selama 1 jam pada multigravida. Seorang perempuan umur 30 tahun G3P2A0 usia kehamilan 38 minggu kala 2 di PMB dengan keluhan ingin meneran. Hasil anamnesis ingin BAB. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, TFU 34 cm, DJJ 144 kali per menit, kontraksi 4 kali dalam 10 menit 45 detik. Pembukaan lengkap, ketuban positif, UUK kiri depan. Langkah selanjutnya, apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pimpin beneran. B. Posisikan litotomi. C. Mencegah defleksi. D. Lakukan episiotomi. E. Membantu lahirnya kepala. Jawabannya adalah A. Pimpin beneran karena pembukaannya sudah lengkap. Seorang perempuan umur 25 tahun G1P0A0 aterem kala 1 di puskesmas. Hasil anamnesis 1 minggu yang lalu sudah periksa kehamilan. Tercatat lengkap di buku KIA. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 90 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, TFU 34 cm, DJJ 128 kali per menit,
penurunan kepala 3/5, kontraksi 3 kali dalam 10 menit 40 detik, pembukaan 5 cm, ketuban positif. Dokumen catatan apakah yang harus dilengkapi pada kasus tersebut? A. Partograf, B. Biodata pasien, C. Surat untuk rujukan, D. Pilihan tindakan persalinan, E. Persetujuan tindakan atau informed consent. Jawabannya adalah A. Partograf. Seorang perempuan umur 30 tahun G2P1A0 hamil 38 minggu. Datang ke PMB mengeluh mulas tak tertahankan, hasil anamnesis sakit kepala dan penglihatan kabur. Riwayat persalinan sebelumnya operasi atas indikasi preeklamsi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 150/90 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 37,6 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, udim tungkai, TFU 34 cm, DJJ 144 kali per menit, penurunan kepala 4/5, kontraksi 3 kali dalam 10 menit 40 detik. Porsio kaku, pembukaan 1 cm, ketuban positif. Pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Leukosit, B. Hemoglobin, C. Protein urin, D. Reduksi urin, E. Golongan darah. Jawabannya adalah C. Protein urin. Seorang perempuan umur 30 tahun G1P0A0 aterem, kala 2 di PMB dipimpin meneran. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, pernapasan 20 kali per menit, TFU 34 cm, DJJ 144 kali per menit, kontraksi 4 kali dalam 10 menit 45 detik. Saat ini kepala janin telah selesai putaran paksi luar. Langkah selanjutnya apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Lahirkan kepala dan tungkai, B. Lanjutkan meneran saat kontraksi, C. Memegang kepala secara biparietal, D. Periksa apakah terdapat lilitan tali pusat, E. Gerakan kepala dengan lembut ke arah bawah. Jawabannya adalah C. Memegang kepala secara biparietal. Seorang perempuan umur 29 tahun G1P0A0 usia kehamilan 39 minggu. Datang ke PMB dengan keluhan keluar darah lendir. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, suhu 36,6 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, DJJ positif 144 kali per menit teratur, penurunan kepala 3/5, kontraksi 3 kali dalam 10 menit 35 detik, porsio lunak, pembukaan 4 cm, ketuban positif. Informasi tentang apakah yang paling awal diberikan pada kasus tersebut? A. Teknik relaksasi, B. Posisi persalinan, C. Dukungan keluarga, D. Hasil pemeriksaan, E. Rencana persalinan. Jawabannya adalah D. Hasil pemeriksaan. Seorang perempuan umur 28 tahun G1P0A0 hamil 38 minggu. Datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar darah lendir. Hasil anamnesis rasa ingin buang air besar, tetapi tidak mau keluar. Sakit pinggang sejak semalam. Rumah dekat dengan RS. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, suhu 36,6 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, TFU 34 cm, DJJ positif 144 kali per menit teratur. Penurunan kepala 4/5, porsio datar, pembukaan 1 cm, ketuban positif. Rencana tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Menawarkan ibu pulang hingga kontraksi adekuat, B. Memantau persalinan kala 1 fase laten, C. Persiapan induksi persalinan, D. Beri pencahar, E. Pasang infus. Jawabannya yaitu A. Menawarkan ibu pulang hingga kontraksi adekuat. Seorang perempuan umur 30 tahun G1P0A0 usia kehamilan 38 minggu. Kala 2 di PMB sedang dipimpin meneran. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, suhu 36,7 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, TFU 34 cm, DJJ 144 kali per menit teratur, kontraksi 4 kali dalam 10 menit 45 detik. Saat ini kepala janin telah lahir tapi belum terjadi putaran paksi luar. Langkah selanjutnya apakah yang paling tepat pada kasus tersebut?
A. Periksa lilitan tali pusat. B. Pegang secara biparietal. C. Lakukan sangga susur. D. Lahirkan bahu anterior. E. Bersihkan muka bayi. Jawabannya adalah A. Periksa lilitan tali pusat. Seorang perempuan umur 30 tahun G1P0A0 aterem datang ke Puskesdes untuk melahirkan. Hasil anamnesis riwayat persalinan sebelumnya normal. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80 mmHg. Nadi 76 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. TFU 36 cm, puka presentasi kepala. DCC 140 kali per menit teratur. Kontraksi uterus 3 kali dalam 10 menit 40 detik. Lendir darah keluar dari vagina, pembukaan 6 cm. Ketuban utuh station 2, sutura sagittalis tumpang tindih. Tanda bahaya apakah yang paling penting diobservasi pada kasus tersebut? A. Inersia uteri. B. Ring bendel. C. Ruptur uteri. D. Bradikardi. E. Takikardi. Jawabannya yaitu B. Ring bendel. Terima kasih sudah menonton videonya hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar untuk diskusi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!